wilayah Polres Gresik, alhamdulillah untuk kasus-kasus yang melibatkan anak maupun pelakunya anak dan korbannya juga masih di bawah umur, ini menjadi concern bagi kami. Dan alhamdulillah kemarin terakhir kami juga bisa menyelesaikan kasus perundungan ini yang melibatkan adik-adik kita yang masih di bawah umur dan viral di wilayah Jawa Timur untuk bahkan nasional karena sudah diikuti di nasional juga. Dan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada KPAI karena setiap saat kami dimonitor oleh KPAI dan khususnya di KPAI Jawa Timur selalu mengedukasi dan melakukan asistensi kepada kami dalam setiap penyidikan maupun pemeriksaan di kasus yang melibatkan anak. Sehingga pada kesempatan ini kami mohon dukungan selalu dari KPAI dan kami mohon bimbingan dan koreksi apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan menyampaikan selamat datang di Polres Gresik. Polres Gresik ini ternyata banyak anak-anak sebagai pelaku, anak-anak juga sebagai korban. Ini fenomena yang sangat menakutkan bukan saja di Gresik tetapi hampir seluruh Nusantara, Pak Kapolres. Karena kasus kejahatan seksual itu saat ini sedang mendominasi hampir 52% dari berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap anak-anak. Nah, di Gresik ini saya kira kalau kita nanti konfirmasi dengan sahabat-sahabat kita di Satreskrim, saya kira dominasi juga kasus-kasusnya ada pelanggarannya lebih pada kasus kejahatan seksual atau perbuatan tabu dan seterusnya. Nah, secara nasional juga terkonfirmasi dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa COVID-19 juga mereka mengumpulkan hampir menerima laporan hampir 10.000 kasus di mana 56,7% itu didominasi juga adalah kasus kejahatan seksual. Nah, sementara di Komnas Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2020 akhir Desember 2020 itu mencatat juga ada 2.726 pengaduan, 52% itu kejahatan seksual. Nah, apa yang sedang terjadi di Polres Gresik atau wilayah Polres Gresik termasuk di wilayah Jawa Timur, di Jawa Timur juga mendominasi kejahatan seksual itu. Oleh karena itulah patut saya kira kita sambut baik. Saya tidak pada posisi pro dan kontra terhadap peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 di mana para predator kejahatan seksual yang sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi di dalam aturan PP atau aturan Undang-Undang 17 tahun 2016 itu patut dikenakan hukuman tambahan dari kebiri itu. Dan banyak sekarang pro kontra. Saya kira kita bukan dalam posisi pilihannya apakah ini melanggar hak asasi atau tidak dan seterusnya. Tapi fakta yang seperti yang saya katakan Pak Kapolres, banyak anak-anak sekarang ini justru mendapat perlakuan yang sangat luar biasa dan di luar akal sehat dan kami menilainya sudah masuk abnormal. Jadi perilaku seperti itu termasuk anak-anak sekarang ini juga jadi terlibat sebagai pelaku kejahatan seksual itu di samping kasus-kasus yang lain. Nah, kami melihat itu di wilayah Jawa Timur. Nah, perlu ada kerjasama sinergitas terhadap penegakan hukum itu. Maka sekali lagi untuk kawan-kawan wartawan juga yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu dari jajaran utama penyidik atau Satreskrim yang menangani perkara-perkara anak-anak di wilayah Polres Gresik, saya kira kami punya penilaian sendiri. Para predator itu jerah, itu harapan kita. Bahwa itu betul bisa efektif atau tidak dan belum. Nah, ini kan PP itu baru ditandatangani dan belum dilaksanakan. Nah, oleh karena itu saya kira ini momentumnya Pak Kapolres karena Polres Gresik juga sudah menangani perkara ini termasuk yang viral akhir-akhir ini tentang perundungan yang terjadi di alun-alun dan sebagainya. Saya kira ini kan semua orang tidak mau terjadi itu, tetapi itu sedang kita hadapi. Oleh karena itu atas penilaian itu Pak Kapolres, terimalah penghargaan kami sebagai ikatan emosional kita dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak kita yang ada di Polres Gresik. Yang kedua, penilaian terhadap lalu lintas yang ramah anak, Pak, yang saya mendengarkan berita itu cukup ini bisa digaungkan atau dikabarkan kepada polres-polres lain bahwa selain penegakan hukum ternyata
juga bisa ditangani dengan baik, termasuk inspirasi satlantas lalu lintas ya, inovasi yang peduli terhadap persoalan-persoalan anak-anak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi untuk kawan-kawan media, sebenarnya inilah latar belakangnya. Itu kami menilai bahwa Polres Gresik dan jajarannya punya dedikasi kepedulian yang saya tahu Pak Arif, saya kira dia sebagai penegak hukum, sebagai Kapolres di sini adalah setia bagaimana memberikan perlindungan bagi anak-anak. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap anak. Semua orang begitu, bukan hanya Pak Kapolres, tetapi kita semua ingin anak-anak kita tidak terlibat dengan konflik-konflik yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Ya, hadirin kami hormati. Ini sebenarnya yang kedua untuk Kapolres, saya kira tahun lalu dengan Pak Kapolres yang sebelum menggantikan juga karena memang kasus-kasus kejahatan terhadap anak itu terus meningkat di mana aja, bukan di Polres Gresik. Tapi kami menilainya bahwa Polres Gresik itu cepat gitu ya. Terakhir kasus perundungan yang di alun-alun ya, itu kan sangat memprihatinkan dan itu adalah kerja cepat yang perlu diapresiasi. Artinya apa? Kehadiran saya di sini selain bahwa di sini penegakan hukum, tetapi persoalan-persoalan sosial juga dilakukan seperti kasat lalu lintas yang peduli dengan anak-anak. Tapi yang terpenting adalah penghargaan ini untuk mengikat hubungan antara Komnas Perlindungan Anak dalam kerangka penegakan hukum, karena di sini juga banyak atau di wilayah Jawa Timur itu banyak anak-anak yang menjadi pelaku dan korban. Nah tentu kan dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 17 tahun 2016 yakni yang ditandatangani Presiden PP 70 tahun 2020 tentang tata laksana tambahan hukuman kebiri lewat suntik kimia. Saya kira ini bisa salah satu juga kita mulai dari momentumnya, kita mulai dari Polres Gresik. Itu loh keinginan kita. Dan kita bersepakat dengan Pak Kapolres, tidak ada kata damai terhadap kekerasan terhadap anak. Himbauan kepada orang tua apa? Nah himbauan ya seperti kasus yang terakhir di alun-alun, saya kira ini adalah harus evaluasi terhadap peran keluarga, karena pada tengah malam seperti itu masih banyak anak-anak yang dibiarkan dan tidak dicari. Nah itu kan salah satu bentuk kelalaian dari orang tua. Tentu saya tidak mempersalahkan mutlak dari orang tua, ada perilaku-perilaku yang membuat perubahan itu terjadi. Nah, tetapi dengan peristiwa itu orang tua harus membangun kembali ketahanan keluarga supaya keluarga itu betul-betul memberikan perhatian pada anak-anak dan perkembangan psikologi anak. Dari peristiwa ini karena anak-anak hati-hati waspada kepada orang tua, karena ternyata pelakunya sekarang banyak anak-anak dan korbannya juga anak-anak gitu loh.